Menjelaskan penjelasan dalam mata kuliah hukum acara perdata, yaitu yang terakhir yang selanjutnya setelah ada upaya hukum, kemudian ada perlawanan dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir ada eksekusi dalam proses persidangan. Setelah amar putusan dibacakan, tidak ada pengajuan banding, tidak ada keberatan, dan semua menerima, maka proses selanjutnya adalah eksekusi. Menurut Abdul Qadir Muhammad dalam karyanya, eksekusi merupakan pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan, bukan di bawah hakim, tapi di bawah pimpinan ketua pengadilan. Dan mengapa harus ada eksekusi? Akhir dari pemeriksaan perkara adalah putusan. Namun dengan putusan persoalan belum berakhir, putusan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak berarti ketika tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, putusan hakim mengandung kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial memiliki arti kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara, seperti Dewan Hakim dan polisi, TNI, alat negara. Menurut Sudikno Martokusumo, kemudian ada tujuan daripada eksekusi, yaitu putusan pengadilan pada akhirnya menjadi sesuatu yang dipaksakan karena pihak yang kalah tidak mau mematuhi dengan sukarela, harus dengan paksa. Eksekusi bertujuan untuk melaksanakan putusan sebagai bentuk pemenuhan prestasi. Dasar hukum eksekusi dalam RBG dan HIR pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBG dan pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR. Kemudian dalam RV pasal 1033 RV, Undang-Undang Nomor 4 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 36 ayat 3 dan 4. Ketentuan lain, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 96, pelaksanaan eksekusi fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 99. Pasal 195 sampai 206 HIR, pasal 26 pasal RBG telah mengatur tentang peringatan atau teguran dan meaning, sita eksekusi, pemenuhan prestasi, pengosongan objek sengketa, penyerahan objek sengketa, pelelangan, pembayaran, penyanderaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 pasal 36 ayat 3, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Kemudian asas-asas eksekusi, yaitu yang pertama, menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah berstatus inkrah. Kemudian putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang selanjutnya, putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir. Kemudian eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jika tidak terdapat lagi upaya hukum. Dalam pengertian putusan sudah memiliki kekuatan mengikat yang positif, mencakup putusan verstek yang tidak dimohonkan verzet, kemudian putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan kasasi, putusan kasasi, dan putusan perdamaian. Menjalankan isi putusan ada dua cara, yakni yang pertama secara sukarela dan secara paksa. Eksekusi bisa dijalankan dengan paksa, dengan bantuan alat negara, kemudian dengan sukarela, yaitu dengan perintah
melalui surat dari pengadilan. Terima kasih.